Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak semua? Sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Ada yang sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat, Tampaknya Pak. wajahnya hari ini lebih ceria daripada hari kemarin ya kan. Di sini Ya, Pak. Bapak ingin bentar. Bagaimana kawan-kawan yang lain pada hadir atau enggak? Alpin Sudah hadir semua Pak, sudah hadir semua ya. kawan-kawan. Bagus, minggu kemarin ada yang enggak datang tuh. Kemana minggu kemarin? Bagus. Saya lagi ini Pak agak demam Pak, jadi izin kemarin. Oh gitu ya. Ini masih meriang, iya Pak. Ya, walaupun demikian dengan keadaan seperti kondisi seperti ini, kita harus tetap mempersiapkan fisik dan mental kita untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tetap kita mengikuti protokoler kesehatan. Kedengaran ya suara Bapak ya? Iya Pak, kedengaran jelas. Ya, Nah, di sini Bapak pada hari yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan matematika. Jadi sebelumnya pernah nggak kalau misalnya kalian melihat baik pun di media sosial ataupun di hasil ulangan siswa dikelompokkan misalnya seperti ini nih. Misalnya ulangan matematika itu jumlahnya sekian. Misalnya seperti rapor kalian. Itu rapor kalian dengan berbagai macam nilainya. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya dari permasalahan itu kalian buat dalam bentuk penyelesaian matematika? Bagaimana Ananda Viana? Misalnya seperti ini. Nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, dengan jumlah siswanya misalnya, kalian kan ada 6 nih, ada 5, misalnya matematika, Viana dapatnya 10, Alpin 15, Deli 25, bahasa Inggris juga demikian, misalnya Viana dapat 5, Deli dapatnya 8, Alpin dapatnya 11. Bisa nggak dikelompokkan itu dalam menyelesaikan dari materi matematika? Gimana Piana? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Dengan cara yang seperti apa? Dengan membuat matriknya Pak. Nah, berhubung kemarin Bapak sudah membagikan bahan ajar, maka itu sudah Bapak sarankan kemarin untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana materi yang akan kita sampaikan hari ini ataupun materi yang akan kita kajikan hari ini. Nah, jadi di sini ini nampak PowerPoint-nya. Nampak Pak, Nampak, udah ya? jelas. Nah, di sini kita Apakah suaranya memang tidak kedengaran atau di saya saja ya? Iya Bu, nggak Barusan kedengaran. iya, Bu. Tadi Saya kedengaran. juga nggak kedengaran, Bu Ros. Mungkin sinyal Bu. kedengaran. Ya Pak, udah. Kedengaran, Pak. Tadi nggak kedengaran. Bisa kedengaran. Sudah kedengaran kok, Pak. Bentar. Sudah kedengaran. Bentar saya set dulu jaringannya ya. Biar nggak putus-putus bentar ya.
Adapun materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah KD yang udah ada di sini, yaitu IPK-nya ataupun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah menentukan penjumlahan dan pengurangan 2 metrik ataupun lebih. Kedengaran suara Bapak? Dengar Pak, jelas. Oh, dengar ya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, menentukan sifat operasi penjumlahan pada metrik. Yang ketiga, menentukan perkalian pada metrik dengan bilangan real. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan metrik. Nah, anak-anak sekalian, kalau misalnya nanti udah kita pelajari dengan metrik atau materi yang berkaitan dengan metrik, maka kalian dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan 2 buah metrik ataupun lebih. Kemudian setelah Bapak tayangkan PowerPoint yang ini nanti beserta di sini juga Bapak tayangkan video pembelajaran. Jadi video tentang materi berkaitan dengan metrik, maka kalian harus bisa dapat menentukan sifat operasi penjumlahan pada metrik. Kemudian nanti kita juga akan berdiskusi ataupun kita bentuk kelompok kecil di mana terdiri dari 3 sampai 4 orang. Maka di situ nanti sesuai dengan arahan Bapak, kalian dapat menentukan perkalian metrik dengan bilangan real. Nah, jadi di sini syarat pertama yang harus kalian kuasai dulu berkaitan dengan program linear ataupun dengan persamaan linear kemarin. Kemarin kan udah kita bahas masalah persamaan linear. Jadi kalau misalnya ada yang kurang memahami bagaimana materi tentang yang kemarin, maka kalian boleh belajar dari kawan-kawan. Jadi metode yang kita gunakan di sini adalah model pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik. Jadi Bapak gunakan media di sini. Yang pertama dulu adalah PowerPoint yang udah Bapak tampilkan ini, kemudian LKPD-nya, dan nanti boleh kalian lihat bahan ajar atau sebagai materi pendukung itu di buku paket kelas 11 ataupun kelas kalian ini yang berkaitan dengan matematika wajib. Jadi sebelumnya ingin Bapak sampaikan dulu, kalau misalnya sesuai dengan apa yang udah kalian pelajari kemarin, bahwa definisi metrik itu adalah susunan 4 persegi panjang atau bujur sangkar dari bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara 2 tanda kurung. Nah, masih ingat yang pembahasan kemarin, Piana? Piana? Masih Pak, masih. Fokus Piana, fokus. Jadi kalau metrik itu ditandain dengan kurung yang 2 ini nih, ataupun kurung kerawal. Jadi salah satu syarat untuk kita belajar metrik ini harus memang bisa kita menyelesaikan model linear yang udah kita pernah bahas kemarin. Jadi ini bentuk metriknya. Bentuk metrik sesuai dengan apa yang udah Bapak bagikan di modul sama kalian kemarin. Di situ ada yang namanya pada metrik itu ada apa? Bagus. Ayo Bagus. Ya, ada apa kemarin Bapak sampaikan? Sama kolom. Ada baris sama kolom. Ada baris sama kolom Pak, kata Pak Bagus. Ya, Piana. Ada Bagus tadi bilangnya ada baris dan kolom. Piana apalagi yang terdapat pada metrik? Ya sama Pak. Sama ada Pak. Lagi? Ada lagi yang lain? Deli. Mana? Ada komponen metrik. Ada komponen metriknya ataupun ada elemen-elemen metriknya. Kemudian apa lagi? Dalam metrik itu ada metrik yang berordo. Ordo atau ukuran metrik. Ya, ordo 2x2 ataupun ordo 3x3 gitu ya. Ya, 2x3. Nah, di sini ada contoh metrik yang ukuran ordonya 3x4, yaitu ada
2, 3, 5, min 6. Ini elemennya 0, min 1, 4, 7, 3, 1, 2, 6. Nah, di sini Bapak mau mengkaji dulu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendetail, ini Bapak mau tanya dulu sama Ananda Sri Mardiana. Coba diperhatikan Ananda Hadir, Sri Pak. Mardiana pada metrik Iya, Pak. A 3 kali 4. Di sini kemarin Ananda Nana kemarin ada pelajari modulnya. Ada, Pak, sedikit. Ada ya. Oke. Kalau Iya, misalnya Pak. ada pada metrik 3 kali 4. Ini mana yang dikatakan baris, mana yang dikatakan kolom? Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke Ya. bawah, Pak. Misalnya baris pertama 2, 3, 5, negatif 6. Kemudian kolomnya itu Ya. kolom pertama 2, 0, 3. 2, 0, 3. Iya, Pak. Iya. Jadi kawan-kawan semua, di sini ada metrik 3 kali 4. Kenapa Bapak bedakan? Karena di sini barisnya itu terdapat 3 buah. Makanya A3 dikalikan dengan 4. 4 itu maksudnya kolomnya itu terdapat 4. Mana dikatakan baris? Yaitu nilainya di sini 2, 3, 5, min 6. 0, min 1, 4, 7, 3, 1, 2, 6. Nah, metrik yang ini dikatakan metrik berordo 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Karena barisnya 3 dan kolomnya itu adalah 4. Bagaimana, paham nggak anak bagus? Ya paham Bapak Irul. Ya. Jadi anak-anak Bapak semuanya, di sini contoh yang Bapak tampilkan ada metrik A, ada metrik B, ada metrik C. Kira-kira metrik A ini dikatakan metrik berordo berapa, Ananda Alpin? Ananda Alpin, coba perhatikan. Ya, metrik Pak, A, B, C. Ya, Pak, matrik A itu ordonya 2 kali 2. Matrik B ordonya 2 kali 2. Matrik C itu barisnya ada 2, kolomnya ada 3, jadi dia berordo 2 kali 3, Pak. Oh iya. Baik. Sama apa? Satu lagi, Ananda Deli. A sama dengan B. Satu lagi, A tidak sama dengan C. Karena ukurannya tidak sama. Ini bagaimana penafsirannya? Ananda Deli. Matrik A sama dengan B. Bisa Ananda Deli? Ayo Ananda Piana. Ananda Piana. Ya. Jadi A sama dengan B karena ordonya sama, yaitu 2 dikali 2. Kemudian yang B itu juga matrik berordo 2 kali 2, yaitu 2 baris dan 2 kolom. Kemudian A tidak sama C karena yang A itu berordo 2 kali 2, ya itu terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Sementara kalau yang C terdiri dari 2 baris dan 3 kolom atau berordo 2 kali 3. Berarti A tidak sama dengan C karena ordonya berbeda 2 kali 2 dan 2 kali 3. Itu, Pak. Oke, beri aplaus dulu untuk Ananda Piana. Jadi kawan-kawan semua, bahwa di sini berlaku sifat komutatif. Artinya di mana jika pasangannya itu sama, artinya ordonya sama pada metrik A 2 kali 2 boleh dipasangkan dengan metrik B karena metrik B itu juga memiliki ordo 2 kali 2. Sedangkan metrik C itu tidak memiliki ordo 2 kali 2, akan tetapi itu 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, maka tidak sama. Jadi itu tidak bisa kita gandingkan. Di mana di bawahnya udah tertera bahwa di sini jika ordonya sama,
Ya, itu yang perlu kajian kita. Kemudian elemen-elemen yang terletak juga itu sama. Gimana apa udah paham Ananda Deli? Ananda Deli? Ayo nak sini nak. Sini gabung sama kawan-kawan. Jadi di sini kita akan bekerja secara kompak. Bapak akan membagikan beberapa kelompok kecil karena banyak kawan kalian yang tidak hadir hari ini. Maka Bapak bagikan menjadi 2 kelompok kecil, di mana kelompok yang pertama itu adalah Ananda Bagus, Ananda Deli Suhaimi, kemudian Ananda Sri Mardiana, yaitu untuk kelompok 2, Ananda Sri Mardiana dan Ananda Alpin. Silakan nak, dibuat dalam bentuk kelompok sesuai dengan nama yang udah Bapak bagikan. Ayo. Ya, ayo. Gabung. Kelompok A, kelompok 1 itu sebelah kiri Bapak, kelompok 2 itu sebelah kanan Bapak. Nah, sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak ada video nih yang akan Bapak tampilkan. Karena laptop Bapak bermasalah, maka Bapak copy aja linknya ya. Iya Pak, nanti kami nonton sendiri. Ya nggak apa-apa nih, kita tampilkan aja. Kedengaran? Kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi Halo? Pak, kedengaran. Iya, kedengaran Oke. Pak. Kalau nggak kedengaran kasih tahu ya, anak-anak semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Adapun materi matriks ini merupakan materi dari kelas 11. Matriks. Jadi apa sih arti dari matriks ini? Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen atau biasanya isinya itu berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Lalu, untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B dibuat dalam bentuk huruf kapital. Lalu, untuk ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A, M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana M itu menandakan banyaknya baris dari matriks A, dan N ini menandakan banyaknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N. Nah, anak-anak Bapak semua, tadi kan udah kalian lihat tampilan di PowerPoint, ada metrik M kali N. Berarti itu metrik yang berordo M kali N. Kalau misalnya seperti tadi, itu ada berordo 2 kali 3, ada berordo 2 kali 2, dan berordo 3 kali 3. Di mana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Pada materi yang udah Bapak sampaikan tadi. Itu baris kali kolom, yang menandakan berapa banyakkah baris maupun kolom pada suatu matriks. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of it. Adapun bentuk umum dari suatu matriks yaitu, contohnya, huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A atau namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 4 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A yang menandakan bahwa di sini ada 4 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A
A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris pertama dari matriks A. Kemudian DEF ini merupakan baris kedua. GHI ini merupakan baris ketiga. Dan JKL ini merupakan baris keempat. Ingat ya bahwa baris itu selalu mengarah secara horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal seperti ini, A, D, G, dan J ini merupakan kolom pertama. Kemudian B, E, H, K ini merupakan kolom kedua pada matriks A. Dan C, F, I, L ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Nah, anak-anak semua, ini kan sesuai dengan apa yang Bapak arahkan tadi. Kalau misalnya baris itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya di sini itu barisnya ABC itu baris pertama, DEF itu baris kedua, GHI itu baris ketiga. Sedangkan kolom dari atas ke bawah yaitu ADGJ. Nah, ini video udah Bapak lengkapin kemarin di di bahan ajar yang Bapak berikan untuk kalian kemarin. Jadi untuk hari ini kita langsung aja, udah dibentuk kelompoknya? Apa? Piana, ayo gabung dalam kelompoknya. Jadi Bapak bagikan LKPD-nya ya. Jadi Bapak kasih waktu untuk kalian 15 menit. Ayo dikerjakan LKPD yang udah Bapak bagikan itu. Udah, kelompok 1, udah. Ada yang sulit, nak? Kelompok 1. Kelompok 2. Aman, Pak. Aman ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Langsung dibagikan ke apa yang udah Bapak bagikan kemarin. Biar Bapak tampilkan. Saya ngirim ke Bapak. Ya, baik. Kelompok 1 sudah Pak, dikirim ke Bapak. Oh, udah masuk ya. Oh iya ya. Ini bentar ya, Bapak tampilkan dulu ya untuk hasil dari kerja kalian. Oke, untuk kelompok 1 ayo maju ke depan. Atau di situ juga boleh nggak apa-apa. Sedangkan satu kelompok lagi itu menanggapi dari hasil presentasi kawannya ya. Nah, ini dari kelompok mana nih? Oh, kelompoknya Ananda Bagus nih. Iya Pak, Ayo, sudah saya kirim. dipresentasikan hasil kerjanya Ananda Bagus beserta kawan-kawannya. Iya Bapak. Benar ya? Ya. Iya. Dijelasin Pak ya? Dijelasin. Baik Pak, itu dari soal yang Bapak berikan, itu kan ada... Nampak Ananda Bagus? Nampak Bapak. Tentu Oke. tuliskan ordo setiap matriks berikut. Untuk yang A itu matriks berordo 2 kali 2 Pak, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Kemudian untuk yang poin B, soal B itu matriksnya berordo 2 kali 3. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kemudian untuk matriks yang poin C itu matriks ini Pak,
satu baris saja, Pak. Matrik yang terdiri dari satu baris, tapi kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ordonya berarti 1 kali 4. Dan yang poin D, matriksnya itu cuman ada satu kolom, tapi barisnya ada 3. Jadi 3 kali 1. Itu Bapak Irul. Ya, presentasi selanjutnya dilanjutkan teman saya satu kelompok, Pak. Bentar. Ada dari kelompok apa? Bagus, dari kelompok 2 ya? Iya, Pak. Oke. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 2? Mau nanya boleh, Pak? Boleh. Baiklah, nama saya Alvin Hidayat Rahmika. Saya mau bertanya ke kelompok yang melakukan presentasi. Itu kenapa ya yang C itu ordonya 1 kali 4? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Dari kelompok, silakan ditanggapi dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 1, ini jawabannya kan ordonya 1 kali 4. Iya, Pak. Jadi Ananda Alvin tadi bertanya, kenapa bisa dikatakan ordonya 1 kali 4? Boleh dijelaskan Ananda Bagus? Iya, Pak, karena itu kan barisnya cuman ada 1. Begitu Alvin ya. Barisnya kan cuman ada 1 baris, 1 deret itu. Yakni 1, 2, 3, 4. Kan ke bawahnya nggak ada lagi. Jadi barisnya 1. Tapi di situ ada 4 kolom. 4 kolom itu karena angkanya ada 1, 2, 3, 4. Atau ini bisa disebut juga matrik baris. Nah, matrik baris itu matrik yang hanya ada 1 baris saja. Tapi kolomnya bisa lebih dari 1. Seperti itu, Alvin. Iya, terima kasih. Bagus jawabannya. Terima kasih, Pak. Saya sudah paham. Beri aplaus dulu untuk Ananda Bagus. Jadi Bapak mau menambahkan sesuai dengan apa yang udah Bapak tampilkan tadi di PowerPoint dan di video tadi, bahwa kita lihat sekarang dia itu berbentuk baris pada metrik C. Barisnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Maka dikatakan barisnya itu ada 4. 4 berarti 4. Barisnya itu ada 1 dan kolom itu 4. Nah, kalau di C, metrik C ini barisnya itu 1, 2, 3, 4. Yang dilihat di sini adalah dari kiri ke kanan, bukan angkanya 4, maka dikatakan itu 4 kolom, bukan. Jadi metrik yang A ini berarti ordonya 2 kali 2, metrik B itu 2 kali 3, metrik C itu 1 kali 4, dan metrik D itu 3 kali 1. Nah, metrik C sama metrik D kan beda. Artinya kalau metrik C ini dia memanjang ke kanan, sedangkan metrik D ini memanjangnya ke bawah, dari atas ke bawah. Oke, untuk selanjutnya silakan dipresentasi sama kawannya tadi, siapa? Ananda Bagus. Ini dia ya. Silakan dipresentasi sama Deli Suhaimi. Ananda Deli? Maaf Pak, Fiana aja. Boleh. Kenapa Ananda Deli? Kurang sehat hari ini ya? Oh iya, silakan Ananda Fiana. Kedengaran suara Ya, Bapak? Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Tapi bisa dibesarkan, lupa saya Pak tadi. Ini ya dibesarkan dikit. Nah, ini dia. Kirimkan Pak. Nampak Pak. Ya, lanjut. Untuk yang soal kedua, tentukan nilai A dan B agar kedua matrik berikut sama. Kalau kita lihat itu di situ A matriknya 2 kali 2, kemudian yang B juga sama ordonya 2 kali 2. Kemudian untuk menyelesaikan soal yang pertama yang berordo yang 3 min 2A, karena kan di situ tidak diketahui nilai A-nya ya Pak, jadi kita akan mencari nilai A-nya. 3 min 2A sama dengan 1. Min 2A sama dengan 1 dikurang 3. Kita langsung jumlahkan sampai ke bawah. Min 2A sama dengan, karena 1 dikurang
3 hasilnya yaitu min 2, maka ditemukanlah hasilnya untuk A nilainya yaitu 1. Sementara untuk B, min 2 sama dengan 3. B sama dengan, karena di situ yang 2 ada di sisi kiri, maka ketika pindah ruas dia akan berubah menjadi dari min 2 ya, berubah menjadi positif. Jadi 3 ditambah 2. Jadi B-nya itu adalah 5. Hasil dari 3 ditambah 2. Jadi nilai A di situ sudah diketahui hasilnya 1 dan B adalah 5. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk Ananda Viana. Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Nggak ada, Pak. Jawabannya sama. Nggak ada jawabannya sama ya. Jadi Bapak menambahkan, ingin memperkuat bahwa yang ditanya di sini adalah nilai ataupun variabelnya. Sedangkan yang nomor 1 tadi, yang ordonya, sedangkan di sini di samping angka dia juga ada variabelnya. Jadi kalau misalnya pada metrik A ini 3 min 2A, ini dihitung jadi satu elemen. Kemudian elemen yang kedua itu adalah 1, elemen yang ketiga itu adalah 4, dan elemen yang ke D ini atau kelima, 1, 2, 3, 4, yang keempat ini atau yang D ini, itu sama dia seperti elemen yang ada di atau elemen yang pertama. Jadi dia mempunyai variabel. Kemudian karena ditanyakan di sini adalah nilai A dan nilai B-nya, maka kita cari dulu elemen yang ada variabelnya dengan mencocokkan sesuai dengan, misalnya seperti ini. Ini kan elemennya elemen yang pertama. Nah, maka yang pada metrik B ini dicari elemen yang pertama juga, yaitu 1. Kalau di sini kan elemen yang pertama 3 min 2A, maka dipasangkan dengan elemen pada metrik B, yaitu 1. Begitu pula halnya dengan metrik yang D ini, yang keempat, B min 2, itu dipasangkan dengan elemen pada metrik B, yaitu 3. Maka jadilah dia 3 min 2A sama dengan 1. Karena ini adalah sama-sama konstanta, maka kita uraikan dulu dia konstantanya, sehingga di sini 1 dikurang 3 jadinya min 2. Karena yang ditanyakan adalah nilai A-nya, maka min 2 dibagikan dengan 2. Jadi min 2 dibagi dengan min 2 hasilnya 1. Sama seperti Ananda Viana jelasin tadi, bahwa di mana pada metrik B min 2 sama dengan 3 ini kan min 2 ini berada di posisi di ruas sebelah kiri. Maka dia dipindahkan ke ruas sama dengan sebelah kanan. Jadi B sama dengan 3 plus 2 jadinya 5. Jadi di sini nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5. Oke, beri aplaus dulu. Ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Beri aplaus dulu ke kelompok 2. Telah mempresentasikan hasil kinerjanya, dan kelompok yang menanggapi juga Bapak lihat aktif hari ini. Jadi silakan Ananda Bagus untuk ditutup presentasinya. Baik, itulah teman-teman presentasi dari kelompok saya. Kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melengkapi pembelajaran hari ini, silakan kalian di LKPD-nya itu ada soal evaluasi, soal sumatif. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Langsung dikerjakan. Ananda Nana, ada yang nggak paham? Iya, Pak. Insya Allah Paham ya? paham, Pak. Oke, lanjut dikerjakan terus.
Dibagikan ke link yang mudah Bapak Oke, baru 3 orang yang mengumpulkan, 2 orang lagi, udah siap? OTW ngirim, Pak. Ya. Ya, udah semua ya. Oke, udah masuk semua nih ke link Bapak. Jadi sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan penguatan tentang materi yang kalian pelajari hari ini. Kira-kira materi yang kalian pelajari hari ini ada yang tidak paham? Ananda, Viana? Insya Allah paham, Pak. Ananda, Bagus? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya. Oke, silakan Ananda Ananda Viana untuk merangkulkan menyimpulkan materi yang kita belajar hari ini. Kalau yang dari yang kita sudah kerjakan dari LKPD dan materi yang Bapak berikan, mungkin Bapak memberikan Bapak memberikan materi matrik yaitu berordo 2x2 dan 2x3 dari contohnya tadi udah kita lakukan. Mungkin itu saja Pak yang saya dapat berikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Silakan Ananda Alpin. Iya Pak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini untuk menyelesaikan kesamaan matrik itu ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama, ordo matrik itu harus sama. Jadi misalnya matrik A itu ordonya 2x2, matrik B-nya juga harus 2x2. Kemudian syarat yang kedua, Pak ya? Tunggu Pak. Elemen yang seletak pada matrik antara matrik A dan matrik B, elemen yang seletak itu harus bernilai sama. Itu kesimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Dijelaskan sama Ananda Viana dan Ananda Alvin. Tadi semuanya adalah dari hasil materi yang kita belajar hari ini, di mana metrik jika ordo 2x2 maka dipasangkan dengan ordo 2x2, kemudian jika ordo 3x2 maka dipasangkan dengan ordo 3x3. Nah, Bapak perkuat sekali lagi bahwa salah satu materi metrik ini juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi untuk minggu depan silakan kalian pelajari modul yang di halaman 76 di modul 2.1 itu materi tentang determinan metrik. Kemudian nanti minggu depan kita belajar tentang determinan metrik. Jadi sebelum Bapak tutup materi pembelajaran hari ini, sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah karena ya alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah materi yang kita sampaikan hari ini, pembelajaran kita hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sebelum Bapak tutup, kalian tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak supaya tetap terlihat segar bugar seperti hari ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa mengikuti protokoler kesehatan. Baik, kalau begitu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.